kalau dilihat dari apa tadi data BNN sekitar 3% itu kecubung digunakan sebagai narkoba gitu. Berarti mereka bisa diciduk nih Matahari Pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua. Amin. Oke teman-teman, mungkin ini konten pertama kali sama istri ya. Sama istri, sebelumnya itu masih calon dan kita nggak pernah pacaran. Jadi perkenalkan, ini namanya Siapa? Bu Kaji, namanya siapa ayo? Oke. Panggil saja Ute. Ute ya, panggil saja Ute ya. Nama aslinya Dewi Ulfa Trisdiani, cuma emang biasa dipanggil Ute ya. Ute itu apa, Bu? Ulfa Trisdiani. Oh gitu, Dewi Ute gitu ya. Oh gitu. Kok gini-gini sih? Salting ya Bu ya. Salting. Jadi gini teman-teman, di sini kenapa gua ajak istri gua buat ngonten ini, karena istri gua ini suka meneliti ya. Kalau mau dibilang peneliti kayak ini ya Bu ya, terlalu apa ya? Iya. Terlalu tinggi banget ya. Jadi si ibu ini tuh luar biasa, nggak mau dianggap tinggi gitu loh. Jadi bukan peneliti tapi suka meneliti si tumbuh-tumbuhan atau tanaman ya teman-teman ya. Dari tanaman yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan ya. Iya. Nah, belum lama ini sempat viral itu konten dari member Dream Team, sahabat sendiri. Jadi si dua konten creator di dalam satu channel. Mungkin teman-teman udah paham banget ya kalau di Dream Team itu yang dua konten creator itu siapa. Oke, sebut saja Matahari Pucat. Bukaji udah lihat videonya belum? Belum. Oh belum. Oke, kita lihat bareng-bareng deh. Ya. Kita lihat bareng-bareng. Dimulai dari sedikit cuplikan dari kontennya si Matahari Pucat ya. Bentar, lu mau kemana? Ntar harus balik dulu. Burung masih aduh, burung mana lagi ya? Mana sih burung? Ya Allah, lu turun. Aduh, Sampai naik. ngaco aja. Bro, Itu apa? aduh kan jadi gue yang repot Iya. kan beneran. Oh. Kata jangan main konten beginian ah. Jadi bilang udah, aduh, ayo ah, udah ah, aduh. Tuh, ayo lu turun lu. Turun tuh. Iron Man. Ayo, udah. Pulang yuk. Ayo balik. Sampai kayak gitu Bu, halusinasi. Punten ini silent dulu Bu. Oh, itu halusinasi. Silent dulu Bu. Itu bergetar jadi ini. Udah. Iya. Kok masih bergetar ya handphonenya? Rada sedikit mengganggu. Nggak bisa ya? Bisa Bisa ya sekarang. udah. Biarin. Nah, terus setelah video yang cuplikan di YouTube ini, ada video lagi Bu. Jadi dia update di Instagram si Matahari Pucat ini seperti ini nih. Bentar. Nih. Ini setelah makan itu. Iya, setelah makan si kecubung itu. Sampai anaknya bingung ya. Semprot. Yang pas makannya nggak ada. Nggak ada. Ada di konten Matahari Pucat. Ngapain itu dia baca. ya kak? Hmm. Lihat rak ibu jadi kayak gitu ya ampun. Mahal raknya. Mudah-mudahan kaya kak. Ya sadar ya. Oke. Jadi itu aja cuplikannya Bu. Mau panjang-panjang kayaknya nggak enak ya sama teman-teman. Iya. Jadi mungkin teman-teman ada yang pengen tahu fakta tentang kecubung. Iya. Jadi ini saya mau nanya ke Bu Kaji nih. Sorry nih manggilnya Bu Kaji, Pak Kaji ya. Mungkin berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain mama papa. Kalau kita Pak Kaji, Bu Kaji ya. Jadi saya pengen mempertanyakan fakta tentang kecubung. Nggak usah fakta deh. Ya, Kayak info info tentang ringan kecubung. lah ya. Info ringan tentang kecubung. Mungkin Bu Kaji pernah meneliti tentang kecubung itu apa sih?
Sebenarnya kalau disebut meneliti tuh enggak, jadi saya cuma baca-baca dari jurnal ya. Nah, dari jurnal yang udah saya pelajari itu ternyata memang kecubung ini sebetulnya sudah digunakan dari tahun 900 Masehi, jadi udah dari dulu itu sebagai obat gitu. Nah, tapi semakin kesini itu orang-orang semakin agak error juga ya, jadi disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Mungkin seperti ini ya, ganja kali ya, ganja. Ya, Ganja ya, itu kan ganja, obat ya, ya, betul. sebenarnya obat, cuma karena dosisnya kebanyakan. Ya, karena disalahgunakan untuk mabuk-mabukan gitu. Akhirnya ya konotasinya akhirnya jadi negatif gitu. Jadi orang tuh menilai kecubung itu akhirnya itu tanaman yang efeknya apa ya, negatif gitu buat manusia gitu. Padahal sebetulnya kecubung ini memiliki banyak manfaat kayak gitu. Nah, terus kecubung ini sebenarnya dia itu punya zat yang selama ini sering disalahgunakan sama orang itu yang namanya itu alkaloid gitu. Alkaloid ini salah satu byproduct, jadi zat aktif yang ada di tumbuhan, tapi memang tidak semua tumbuhan punya ya, tidak semua tumbuhan punya alkaloid. Terus sebetulnya si alkaloid ini tuh pada tumbuhan sendiri itu bermanfaat untuk melindungi dirinya dari hewan herbivora. Herbivora seperti kambing kayak gitu. Jadi jadi si kambing itu nggak mau makan daun yang punya alkaloid kayak gitu. Terus serangga kayak gitu. Makanya beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa si kecubung ini juga bisa digunakan sebagai insektisida alami gitu. Nabati gitu. Ya kayak gitu. Terus jadi sebetulnya kalau misalkan kita menggunakannya secara bijak, itu kecubung ini sangat bermanfaat kayak gitu. Bisa buat ibaratnya pestisida. Iya, insektisida. Kalau pestisida itu untuk pest gitu. Pest itu kayak tikus, hewan pengerat kayak gitu. Insektisida itu buat serangga. Ya. Berarti yang kayak di sawah-sawah itu pestisida itu buat ini ya? Buat apa? Buat tikus gitu ya. Berarti kalau yang buat serangga itu insektisida. Ya. Jadi sebetulnya itu cuma masalah istilah sih, cuman karena orang lebih sering menggunakan pestisida, akhirnya semua disamaratakan kayak insektisida, fungisida, herbisida kayak gitu. Itu sama aja semuanya pestisida. Jadi sebenarnya berawal dari kata pest gitu. Pest itu hewan pengerat kayak gitu. Nah, jadi ya sebetulnya kecubung itu bermanfaat kayak gitu. Cuman memang dia termasuk tanaman halusinogen atau yang bisa menyebabkan halusinasi, yaitu salah satunya karena ada kandungan alkaloid ini kayak gitu Pak. Jadi ketika orang makan atau bahkan menurut ahli tanaman itu yang siapa ya namanya saya lupa, ada di media online yang menyebutkan bahwa bahkan daunnya aja yang ditumbuk, yang ditempelkan ke dahi itu bisa menyebabkan mabuk. Tapi jangan dicoba ya teman-teman. Ntar udah begini lagi. Ntar kayak Mas Ega sama Mas Guru gitu, jadi halusinasi gitu. Dan kayak itu gitu. Saya ngeliat di kontennya mereka itu Bu, itu mereka kalau nggak salah mengkonsumsi itu 3 buah. Buahnya yang apa? Iya, yang kayak itu ya? Ada duri-duri gitu, duri halus gitu kan. Bukan duri halus sih, durinya lunak gitu loh. Lunak. Dan mereka kalau nggak salah, kalau saya sih kebetulan nggak nonton sampai selesai ya, karena penasaran mereka mabuknya kayak gimana sih. Itu kalau nggak salah saya skip videonya itu 3 buah kecubung. 3 buah kecubung. Iya. Nah, dari penelitian juga memang ternyata yang cukup tinggi kandungan alkaloidnya itu terutama di bagian buahnya itu, di biji. Iya, biji dan akar kalau nggak salah. Akar itu, bisa? Iya, akar semuanya itu semua itu kita. Gitu. Jadi sebetulnya yang paling tinggi itu ada di bijinya itu, kayak gitu. Berarti di bunganya itu nggak ada serangga yang mau sama sekali hinggap ke situ? Wah, ke bunganya? belum lihat sih Pak. Karena kadang tuh kayak lebah gitu, dia mungkin punya kekebalan tubuh, ya beda, maksudnya bukan imun ya, maksudnya udah dilengkapi lah, udah punya anti racunnya lah ya, ibaratnya. Mungkin kalau punya anti racunnya atau apa. Cuman kalau yang alkaloid ini yang tadi yang herbivora itu, jadi
si kambing juga nggak mau makan gitu. Kebayangkan kalau misalkan kambing makan daunnya gitu. Tapi gini Bu, misalnya mengkonsumsi kecubung tapi sedikit itu kira-kira ngaruh apa enggak? Nah itu karena belum nyoba ya, jadi nggak bisa ngomong langsung. Dan memang masalah kandungan Ibu mau nyoba? enggak. Enggak. Kira mau nyoba. Enggak mau coba-coba kalau itu. Jadi kalau dan memang harus kalaupun kita mau menggunakan itu sebagai obat, kita itu harus menanyakan dulu kepada ahli tanaman, Pak. Ahli tanaman atau ke dokter langsung. Jadi kita nggak bisa coba-coba kayak gitu karena memang ini tanaman itu apa ya? Bisa bermanfaat sebagai obat, tapi satu sisi juga bisa sangat beracun gitu. Jadi kalau bisa memang harus konsultasikan dulu sama ahlinya kayak gitu. Kita nggak bisa kalau coba-coba. Kecuali kalau emang mau mau mengambil resiko ya silahkan kayak gitu. Tapi kan hidup itu ini ya Pak, maksudnya nggak semua nggak semua resiko harus kita coba sendiri gitu. Kita bisa mengambil pelajaran dari misalkan dari Mas Guru sama Mas Ega yang tiba-tiba halusinasi. Jadi gini loh Bu, saya ngerti sih di konten-konten si Matahari Pucat ini yang suka macam makan yang nggak layak, nggak lazim lah ibaratnya. Itu mereka menyisipkan kayak edukasi Pesan, Bu, pesan. Karena mereka nyoba apa aja yang ada di sekitar mereka dan mereka ngasih tahu ke penonton kalau ini tuh nggak patut dicontoh dan mereka itu ngasih tahu kalau ini tuh nggak bisa dimakan. Iya. Tapi rada ngeri juga sih sebenarnya, ekstrim ya. Agak ekstrim juga agak sih ekstrim. sebetulnya. Karena saya juga pernah baca di artikel kalau kecubung itu bisa sampai bikin orang gila. Gila bahkan sampai meninggal. Gitu. Itu makanya saya rada sedikit horor sih pas dengar dia judulnya mukbang kecubung itu. Untungnya nggak mukbang yang banyak gitu ya. Dan cuma 3. Coba kalau banyak. Wah, mungkin Dream Team hilang satu channel ya dan 2 content creator hilang itu. Dan alhamdulillah mereka masih dikasih sehat walafiat walaupun sempat mereka halusinasinya tinggi banget sampai berhari-hari dan akhirnya mereka sekarang sadar. Itu sampai berhari-hari ya? Berhari-hari. Wow. Luar biasa ya. Ya tadi memang itu sih Pak, berbicara masalah racun atau obat itu memang kaitannya itu masalah dosis gitu. Kalau misalkan kita tahu dosis yang tepat itu tanaman itu bisa sangat bermanfaat, bahkan bisa mengobati segala macam. Sama kayak ini ya, sama kayak ganja ya. Ganja itu sebenarnya obat, cuma ya kebanyakan banyak yang menyalahgunakan. Menyalahgunakan gara-gara fly mungkin ya. Jadi mereka pada doyan dan itu bikin candu juga sih kalau kebanyakan. Tapi kalau dikit kayaknya enggak, Bu. Mungkin pengen coba tapi takut diciduk saya. Jangan kalau kita memang belum meneliti gitu kan, kita nggak usah bikin statement seperti itu gitu. Jadi takutnya orang yang ini gitu ya. Karena ada WHO mungkin ya. Enggak gitu juga kan gitu. Karena peneliti juga ini masih banyak gitu, banyak peneliti. Jadi ya kita percayakan sama ahlinya kalau memang. Jadi jangan bikin statement yang inilah kayak gitu. Karena negara punya aturannya. Iya betul. Nyambung bukan. Saya salah mulu ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak, maksudnya karena kita kan bukan ahlinya, jadi kita nggak bisa ngobrol. Misalkan mungkin kecubung nggak memiliki efek candu, padahal kita belum meneliti atau belum mencoba. Belum mencoba. Berarti kita harus mencoba? Boleh Mas. Mungkin Mas Ega sama Mas Guru pengen ngajak kita untuk mencoba. Nggak mau. Berarti saya aja ya. Bu Kaji nanti pilotnya ya. Kalau saya kenapa-napa, Bu Kaji tenteng saya ke rumah. Aduh, luar biasa. Oh iya Pak, bahkan tadi saya baca juga. Ntar lu, Bu Kaji nggak haus? Iya sih, minum dulu. Kayak di talk. Kosong dulu. Kosong. Jadi ini cuma gimmick ya Bu ya? Ya gimmick kayak. Biar seru aja gitu. Biar seru aja. Biar seru. Biar santai aja. Tapi kalau ini asli loh. Biar santai aja ngobrol. Apa tadi? Coba dilanjut. Kalau di India itu bahkan disalahgunakan, si kecubung ini tuh disalahgunakan oleh masyarakat itu untuk membius para korban untuk persembahan ke dewa katanya. Maksudnya di India? Iya. Si kecubung ini digunakan untuk membius korban untuk persembahan ke dewa. Korban apa nih? Jadi kan mungkin kalau di India itu kan masih mempercayai ini ya Pak, yang Hindu gitu kan, yang ada persembahan untuk dewa gitu. Dan di India itu katanya memang si kecubung inilah yang digunakan untuk obat biusnya gitu. Gitu. Kayak gitu. Jadi terus ini juga ada data dari BNN, sekitar 3% itu memang si kecubung ini digunakan sebagai narkoba gitu. Jadi mungkin sama
anak muda atau iya. Narkoba, iya, narkotika dan obat-obatan. Ya. Gitu. Kan narkoba itu ada yang sintetis sama yang alami. Nah, salah satunya itu si kecubung ini yang narkoba yang dari jenis golongan satu. yang alami. Oh, kalau golongannya saya kurang tahu. Kurang tahu. Tapi berarti ini termasuk kriminal, Bu? Kalau misalkan memang dia kalau kriminal nggak tahu ya, karena kita bukan orang hukum iya. juga. Cuman kalau dilihat dari tadi data BNN sekitar 3% itu kecubung digunakan sebagai narkoba gitu. Berarti mereka bisa diciduk nih Matahari Pucat. Nggak tahu. Kasihan juga ya. Iya. Pokoknya hati-hati deh, nanti di depan ada tukang bakso. Tukang bakso bawah ya. Halo yang gitu, satu. Iya. Kecuali mungkin nggak tahu sih kalau misalkan memang meresahkan atau apa. Itu biasanya digunakan ini sih, Pak. Tapi kalau menurut saya kalau yang kayak gitu kan kita mungkin nemu terus kita iseng gitu kayak nggak ini deh, itu mungkin nggak masalah, terkecuali mungkin jual beli ya, atau kita lagi pesta gitu kan. Pesta kali ya, kalau pesta mungkin yang anak muda diperingati kali ya sama aparat gitu. Tapi kan. Orang-orang yang pengguna ganja bisa membela diri. Saya juga Iya. bisa kok edukasi Iya. ganja. Ternyata udah berapa 3 isepan udah fly gitu bisa, terus nggak boleh. Iya, ya itu kalau yang itu no comment saya, soalnya kita juga bukan orang hukum sih. Oh iya, Kayak kita orang apa? Orang hari. Orang hari. Iya. Ada lagi yang mau dijelaskan, Bu? Nggak ada sih, cuman Cukup. memang yang di pengalaman saya itu ada sih memang anak-anak tuh yang anak-anak tanggung kayak gitu, mereka itu pengen nyoba sesuatu yang baru gitu, terus pengen kayak gaya-gayaan, pengen mabuk-mabukan gitu, tapi nggak punya uang, terus akhirnya menggunakan kecubung inilah yang mereka gunakan gitu. Jadi mereka kayak sebenarnya kayak seru-seruan gitu kali ya, cuman kan kalau misalkan sampai nggak sadar kan ngeri juga. Tapi biasanya tuh ya mungkin sebenarnya ada beberapa yang manfaatin itu, tapi mungkin ada yang takut juga, Bu. Iya. Karena ada yang efeknya bisa bikin gila gitu. Ya, mungkin Gila. mereka nggak tahu sampai Biasanya efek sih yang itu mungkin kali. orang-orang pedalaman ya yang masih suka konsumsi kayak gitu buat seru-seruan, dan di kota pun nggak ada kayaknya. Tapi itu Mas Guru nggak tahu itu di mana Mas Guru sama Mas Ega itu. Kecubung. Boleh deh infoin lokasinya. Info lokasinya. Ya kali aja kita mau buka usaha ya, Bu ya. Udahlah. Kalau bahkan sebenarnya katanya sih kalau di Bali memang sudah terbiasa kayak mengkonsumsi bunganya, tapi bunganya mungkin jumlahnya sedikit gitu. Nggak tahu, mungkin udah jadi budaya, nggak tahu sih fungsinya untuk apa, kayak dicampur ke minuman katanya, kayak jadi teh. Tapi memang mungkin kan tiap orang punya ketahanan yang beda-beda ya, dan mungkin orang Bali karena udah terbiasa jadi beda gitu. Maksudnya mungkin untuk bikin mabuk orang Bali sama orang kita yang nggak pernah konsumsi kecubung pasti beda. Mukanya udah pernah konsumsi kecubung? Belum nggak mau. Dan nggak mau. Belum, tapi nanti mau gitu. Ya, enggak dan nggak mau coba-coba juga sih. Udah. Nggak boleh, udah gede. Ya masih banyak bunga yang bisa dimakan yang aman lah gitu. Udah cukup, Bu. Ya mungkin segitu kalau. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar. Mungkin nanti Bu Kaji bakal bersedia untuk menjawab ya kalau bisa. Kalau bisa. Kalau saya pribadi kok saya jadi kaku banget kalau gua ngomong sama Bu Kaji, emang saya ya, bukan karena ini baku banget karena di YouTube, bukan. Karena emang kebiasaan kita dari awal kenal sampai dari awal deket ya, Bu ya. Dari awal deket sampai udah nikah pun kita udah ngomongnya saya, Pak Kaji, Bu Kaji, udah seperti itu, teman-teman. Kayak ibaratnya udah asik gitulah. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya langsung tulis di komentar, nanti dibalas langsung sama Bu Kaji. Oke? Oke. Thank you, Bu Kaji. Oke. Tapi kalau misalkan ada yang keliru tolong koreksi ya. Tolong koreksi. Ya. Karena gimana ya, Bu ya? Manusia itu nggak ada yang sempurna. Iya, betul. Dan memang background saya juga sebenarnya perikanan, tapi beberapa kali lah sempat meneliti kayak ekstrak tanaman-tanaman yang laut. Bahkan sampai tikus ya, Bu ya? Ya, itu tikus itu cuma hewan ujinya. Hewan ujinya. Cuman kalau untuk yang obat yang dicekokinnya memang yang dari tanaman kayak gitu. Dan itu memang hampir sama juga sih cara kita menelitinya untuk mengetahui kandungannya itu hampir sama. Cuman beda objeknya aja gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah, jadi tadi saya baca-baca jurnal yang dari peneliti dari kalau nggak salah tadi dari Universitas Udayana kalau nggak salah.
yang memang mungkin masyarakat sana kan udah biasa konsumsi. Ini kayak buka aja nggak habis deh minumannya. Iya. Tuang dulu. Jangan, masih ada ini. Oh, masih ada. Ternyata istri saya jago gimmick ya teman-teman ya. Oke, thank you Bu Kaji udah ikut serta menjelaskan, karena kalau saya pribadi sih mungkin teman-teman rada belibet ya dengar penjelasan saya, karena apa ya, saya bukan ini sih, bukan orangnya, basicnya bukan. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tar dulu belum Bu? Ya. Belum. Oke. Semoga video ini mengedukasi teman-teman yang nonton, jadi kalian tahu bahaya si kecubung, dan mungkin teman-teman dari Matahari Pucat nonton video ini juga jadi tahu, jadi bermanfaat, jadi bisa ngasih pelajaran, ngasih edukasi ke teman-teman semuanya. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.